Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Sirdani dari Prodi D3 Rekamedik. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan terdiri dari 1. Mulut, 2. Faring atau tenggorokan, 3. Esofagus atau kerongkongan, 4. Lambung, 5. Usus halus, 6. Usus besar, 7. Anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran cerna, yaitu pankreas, hati, dan kadung empedu. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Rongga pada mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan reaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot terbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya dengan mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi, yaitu sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dulu. Dinding otot lambung merupakan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sfinkter pylorus. Sfinkter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Bagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan yang menyerap zat gizi saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Duodenum memiliki fungsi, yaitu fungsinya dimulai dari bagian pertama organ pencernaan itu, yaitu duodenum. Secara umum, duodenum adalah bagian terkecil dari usus halus dan merupakan pintu masuk makanan ke dalam usus. Fungsi usus halus di sini adalah melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Jejunum. Salah satu duodenum makanan akan masuk ke jejunum. Proses pencernaan dan penyerapan makanan masih terus berlanjut di dalam jejunum. Makanan akan terus diproses sampai terjadi penyerapan nutrisi makanan ke dalam aliran darah.
Jejunum merupakan bagian atas usus kecil yang berhubungan dengan duodenum di salah satu ujungnya, sementara di ujung lainnya terhubung dengan ileum. Ileum memiliki fungsi dari tidak berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Ileum memiliki ujung dari bagian usus kecil yang terbuka dan terhubung dengan usus besar. Memang ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna ke dalam usus besar. Bagian ini merupakan akhir dari saluran pencernaan di usus besar. Terjadi pemisahan zat sisa makanan serta pembentukan feses. Nantinya sisa makanan itu akan dikeluarkan dari tubuh. Proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecahkan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhiran di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat menampung feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya biasa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.